Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan mempresentasikan tugas transmisi untuk menganalisis jurnal. Kita mengambil jurnal yaitu berjudul Analisis Dampak Paparan Medan Magnet Extremity Low Frequency atau ILF oleh Sutet terhadap risiko kanker dan masalah reproduksi pada manusia. Next. Oke, di sini ada anggota kelompok untuk transmisi daya listrik. Di sini ada Fran Alpino, ada Anastasia Tiara, ada juga Rahmawati Nursilat. Sumbernya kita ngambil dari jurnal karya Utoyo, Azmin, dan juga Sudarti yang diposting pada tahun 2023 terkait analisis paparan medan magnet extremity low frequency oleh Sutet terhadap risiko kanker dan masalah reproduksi pada manusia dari jurnal penelitian. Oke. Next. Oke, dari analisis, kita akan melaporkan hasil jurnal tersebut. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini melatar belakangi masalahnya itu saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET 500 kV sebagai infrastruktur transmisi vital yang ada di Indonesia. Pancaran radiasi elektromagnetiknya yang berasal dari SUTET itu berpotensi berdampak pada tubuh manusia. Definisi dari ILF, radiasi elektromagnetik dengan frekuensi kurang dari 300 Hz. Dan juga karakteristik medan magnet ILF mampu menembus hampir semua material. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak paparan medan magnet ILF oleh Sutet terhadap resiko kanker dan masalah reproduksi pada manusia. Oke, next. Oke, di sini ada medan magnet ILF pada Sutet. Perannya itu adalah untuk menyalurkan listrik bertegangan tinggi dengan daya 500 kV untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Jadi kebutuhan listrik nasional di Indonesia menggunakan jalur Sutet dengan 500 kV. Sumber medan magnetnya ini peralatan listrik bertegangan tinggi, contohnya seperti Sutet, itu menghasilkan gelombang elektromagnetik dari interaksi medan magnet dan juga medan listrik. Karakternya dari ILF ini yang berasal dari Sutet yaitu menghasilkan medan magnet berfrekuensi sangat rendah. Intensitas medan magnet ILF meningkat seiring berdekatannya dengan Sutet dengan rentang intensitas yaitu 0,01 mikrotelsla hingga 12 mikrotelsla. Potensi dampaknya itu pada intensitas tertentu paparan medan magnet ILF dapat menimbulkan efek. Next. Oke, selanjutnya ini adalah dampak yang berpotensial, yaitu kita berfokus pada risiko kankernya. Untuk argumen yang mendukung, di sini ada beberapa ahli yang mengaitkan terkait kedukungan dari jurnal ini, yaitu dari meta-analisis baru itu menunjukkan peningkatan risiko kanker secara keseluruhan pada populasi yang terpapar ILF atau sampai dengan IMF, terutama di Amerika Utara, dan potensi yang terpaparnya residental. Dan itu beberapa ahli mengaitkan juga paparan medan ILF itu dengan peningkatan risiko kanker, khususnya leukemia pada anak-anak. Menurut studi Carpenter tahun 2019 juga, lingkungan dengan medan magnet intensitas tertentu dapat meningkatkan risiko leukemia. Dari studi CARS tahun 2011 juga, paparan lebih dari 0,4 mikrotesla dapat meningkatkan risiko leukemia anak-anak hingga 2 kali lipat. Oke, selanjutnya ada dampak potensial resiko kanker yang argumen itu yang menentang. Bisa dipersilahkan dilanjutkan oleh Kak Tasya. Jadi ada 4 argumen tentangnya.
Yang pertama, beberapa penelitian tidak menemukan hubungan signifikan antara paparan medan magnet ELF dan kanker. Ini ditemukan tahun 2016. Kemudian yang kedua ada studi Colbert. Itu hasilnya ada argumennya adalah tidak ada hubungan antara peningkatan risiko tumor otak dengan paparan ELF di masa lalu. Kemudian yang ketiga ada studi Koeman tahun 2014. Argumennya adalah paparan medan magnet ELF tidak menyebabkan kanker payudara pada wanita dan pria. Yang terakhir, kurangnya mekanisme pasti. Argumennya belum ada mekanisme yang teridentifikasi secara pasti bagaimana ILF, IMF dapat menyebabkan kanker. Karena radiasi non-ionisasi tidak dapat merusak DNA secara langsung. Ini ditemukan oleh di 2022. Kemudian ada dampak potensial resiko kesehatan reproduksi. Dampak pada sperma pria ada satu dua. Ada 5. Yang pertama ada medan magnet ELF dari perangkat seperti laptop atau komputer berpotensi menurunkan motilitas sperma dan meningkatkan fragmentasi DNA sperma. Ini ditemukan oleh Avendano 2012. Kemudian yang kedua ada sutet dengan intensitas ELF yang lebih tinggi, memiliki potensi resiko yang lebih besar. Terus yang ketiga ada studi Al-Akhras tahun 2008 pada tikus. Hasilnya adalah paparan 50 HZILF selama 18 minggu menurunkan jumlah sperma dan kadar testosteron, mengurangi kesuburan. Terus selanjutnya ada studi Grosky tahun 2020. Hasilnya adalah medan ILF atau komponen listrik dan magnet dapat menyebabkan penurunan motilitas spermatozoa. Yang terakhir, studi Karablai Dose tahun 2023. Hasilnya paparan 50 Hz ILF selama 52 hari mengurangi jumlah spermatosit dan menginduksi perubahan struktural pada jaringan testis. Kemudian dampak hormon reproduksi wanita itu ada dua, yaitu studi Kozirowska tahun 2018 pada babi. Hasilnya paparan 50-120 Hz ILF selama 4 jam menyebabkan perubahan sintesis dan pelepasan estradiol 17 beta dalam jaringan rahim. Estradiol 17 beta berkaitan positif dengan ketebalan endometrium uterus. Kesimpulan jurnalnya adalah paparan medan magnet ILF pada intensitas tertentu dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi baik pada hewan maupun manusia. Kemudian ada kesimpulan umum. Kesimpulan umumnya adalah sutet memancarkan medan magnet ILF dengan rentang intensitas 0,01 0,01 hingga 12. Pada intensitas tertentu, paparan ini berpotensi meningkatkan resiko kesehatan, termasuk kanker dan masalah reproduksi. Kanker ini masih ada perdebatan ilmiah mengenai hubungan kausal antara paparan ILF dan peningkatan resiko kanker. Dengan beberapa penelitian menunjukkan peningkatan resiko pada intensitas lebih dari sama dengan 0,4 nano. Sementara yang lain tidak menemukan dampak signifikan. Bukti terbaru dari meta-analisis cenderung menunjukkan asosiasi, namun mekanisme tetap belum jelas. Reproduksi adalah bukti menunjukkan potensi dampak negatif pada motilitas sperma, jumlah spermatosit, dan perubahan hormonal. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut untuk manusia secara spesifik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bisa tolong dibuka, Kak. Kita akan memaparkan dari segi posternya.
Pada teman saya karena silakan. Oke, oke selanjutnya saya akan memaparkan tentang dan jurnalisme paparan medan magnet extremely low frequency of terhadap iklan dan masalah reproduksi pada manusia. Nah, di sini ada latar belakangnya itu sutet menghasilkan medan magnet dengan frekuensi yang sangat tinggi, sangat rendah, yaitu ELF, saluran udara tegangan ekstra tinggi, sutet 500 kV memancarkan medan magnet ELF dengan frekuensi kurang dari 300 Hz. Paparan medan magnet ELF diduga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, termasuk kanker dan masalah reproduksi. Nah, selanjutnya ada risiko dari paparan medan magnet untuk kesehatan. Intensitas medan magnet ELF, yaitu sutet menghasilkan medan magnet ELF dengan intensitas 0,01 sampai 12. Lalu intensitas tertinggi ditemukan di lokasi terdekat dengan sutet. Nah, dari risiko tersebut ada risiko dari kanker, yaitu beberapa penelitian menunjukkan paparan lebih dari 0,4 meningkatkan risiko leukemia pada anak dan tumor otak. Namun penelitian tidak menemukan kaitan signifikan antara ELF dan kanker. Yang kedua adalah masalah reproduksi. ELF 50 Hz selama 52 hari mengurangi jumlah spermatosit dan mengubah struktur jaringan testis. Lalu ada ELF juga menurunkan motilitas sperma dan mempengaruhi hormon reproduksi sehat, yaitu testosteron dan estradiol. Nah, upayanya adalah untuk mencegahnya. Yang pertama ada penerapan zona aman minimal 300 meter dari jalur sutet. Yang kedua ada sosialisasi dan pemasangan alat monitoring dari medan magnet. Yang ketiga adalah peraturan lebih ketat soal pembangunan sutet di daerah pada penduduk. Sekian pemaparan poster dari kami. Oke, jadi kesimpulan dari keseluruhannya itu mengenai mengenai resiko kanker dari jurnal ini adalah dampak paparan medan magnet dari ILF ini yang berasal dari sutet terhadap peningkatan resiko kanker masih menjadi perdebatan dari penelitian dari kalangan ahli. Jadi diperlukan penelitian lebih lanjut untuk konfirmasi hal tersebut. Tuh. Sekian dari kelompok kami terkait jurnal analisis resiko PLF bagi resiko kesehatan manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.